Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Today we will be learning about the ellipsis. The ellipsis is one of the most common tenses in English. Welcome to ellipsis by Miss Agristinia Chandra. Definisi dari elipsis sendiri yaitu merupakan pemendekan gabungan dua kalimat atau lebih dengan cara menghilangkan bagian dari kalimat yang memiliki persamaan arti. Berarti di sini nanti ada pemendekan, artinya pengurangan kalimat. Adapun tata cara pembentukan elipsis sendiri ada 5. Yang pertama, mari kita simak videonya. Yang pertama, menggunakan so atau to dengan rumus subject, predicate, and so plus auxiliary plus subject. Rumus yang kedua, subject, predicate, and subject plus auxiliary plus to. Maka ketika diterapkan dalam contoh, A. My father is at home. My mother is at home. Maka ketika diterapkan pada rumus pertama menjadi my father is at home and so is my mother. Kemudian rumus yang kedua menjadi my father is at home and my mother is too. Kita mencari auxiliary-nya dengan menambahkan so dan to-nya seperti yang ada pada rumus tersebut. Kemudian kita juga bisa mempraktekkan pada contoh yang kedua. Andy works in the company, Dian works in the company. Maka di sini ada persamaan, sama-sama bekerja di perusahaan antara Andi dan Dian. Maka menjadi Andy works in the company and so does Dian. Yang kedua, Andy works in the company, Dian does too. Kemudian dalam contoh Dylan has finished the experiment, I have finished the experiment. Jadi Dylan has finished the experiment and so have I. Jadi juga Dylan has finished the experiment and I have to. Seperti yang ada dalam rumus. Tinggal kita mempraktekannya. Kemudian pembentukan elipsis yang kedua menggunakan either atau neither. Mempunyai dua rumus. Yang pertama subject, predicate, and neither plus auxiliary plus subject. Rumus yang kedua subject, predicate, and subject plus auxiliary plus not plus either. Dalam contoh, Bella does not like durian, Jordan does not like durian. Maka menjadi Bella does not like durian and neither does Jono. Kemudian ketika diterapkan dalam rumus kedua menjadi Bella does not like durian and Jono does not either. Tinggal kita masukkan rumusnya. Sama persis. Kemudian yang ketiga dari pembentukan elipsis yakni kalimat positif dan negatif. Artinya kalimat positif titik-titik ada tapi dua juga rumus. kalimat negatif either seperti bla but, or bla bla bla, artinya and salah bla bla satu bla, dari artinya titik-titik baik, atau titik-titik titik-titik. maupun Yang titik-titik. kedua neither bla Yang bla bla kedua, nor not bla bla only, bla, tak satu pun dari titik-titik, but titik-titik maupun also, titik-titik. Artinya bla bla bla. menggabungkan dua unsur yang setara, baik noun, adjective, verb, dan adverb-nya. Kemudian kita terapkan dalam contoh. Diana loves dancing, Rihanna loves dancing. Maka menjadi both Diana and Rihanna loves dancing. Rumus yang kedua bisa diterapkan menjadi not only Diana but also Rihanna loves dancing. Kemudian contoh yang kedua yang B, the girl is friendly, the girl is beautiful. Maka menjadi the girl is both friendly and beautiful. Dan yang kedua menjadi the girl
is not only friendly but also beautiful. Contoh juga dalam Ajeng has not read two book. Danny has not read two book. Maka menjadi yang pertama, either Ajeng or Danny has not read two book. Kedua, neither Ajeng nor Danny has read two book. Kemudian contoh yang D, Dio did not study, Dio did not sleep. Maka menjadi Dio did not either study or sleep. Dan yang kedua menjadi Dio neither studied nor slept. Sekarang kita beralih ke pembentukan elipsis yang keempat, yakni dengan menggunakan whether bla 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 or not bla bla bla, artinya entah titik atau tidak. Rumusnya menggunakan whether subjek plus predikat tambah dengan or not. Contohnya, I like coffee because you like it. I still like coffee even if you do not like it. Menjadi I like coffee whether you like it or not. Contoh yang B, I will stay at home if you don't invite me. I will stay at home although you invite me. Maka menjadi I will stay at home whether you invite me or not. Kemudian pembentukan elipsis yang kelima, and sama dengan dan, or sama dengan atau, but artinya tapi, not artinya juga tidak. Contohnya yang pertama, I don't need to buy new bag, I need to buy a new hat. Maka menjadi I don't need to buy new bag but hat. Contoh yang B, I don't need to buy new bag, I don't need to buy a new hat. Maka menjadi I don't need to buy new bag nor hat. Ingat rumusnya tadi. Kemudian beralih ke pembentukan elipsis yang keenam menggunakan kata but, whereas, while. Artinya menggabungkan dua tempat yang bertentangan. Ingat di sini dua kata atau dua tempat yang bertentangan. Ada dua rumus di sini pada kalimat positif dan negatif. Kalimat positif menggunakan but, or, whereas, or, while tambah subjek plus auxiliary. Kemudian kalimat negatif menggunakan but, or, whereas, or, while tambah subjek plus auxiliary plus not. Contohnya, my sister likes Cinderella story, I don't like the Cinderella story. Maka menjadi my sister likes Cinderella story, but I don't. Kemudian contoh yang kedua, she has a plan to go camping, he has no plan to go camping. Maka menjadi she has a plan to go camping whereas he does not. Contoh yang ketiga, Nadia did not repair her glasses, Dini repair her glasses. Maka menjadi Nadia did not repair her glasses while Dini did. Tinggal kita menentukan apakah kalimat tersebut mau jadikan positif atau negatif. Okay guys, feel free to share your sentence with the class or practice them at home. If you have any question, don't hesitate to ask. Thank you for your attention and participation. Keep practicing and you will improve your English skill significantly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.